Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu baik di semester ganjil maupun di semester genap. Di semester ganjil ada dua mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah seminar epidemiologi dengan beban SKS 2, pemberantasan penyakit malaria dengan beban SKS 2. Kemudian di semester genap ada 3 mata kuliah yang diampu. Yang pertama dasar epidemiologi dengan 2 beban SKS 2 SKS. Kemudian epidemiologi penyakit tidak menular dengan beban SKS 2 dan investigasi wabah dengan beban SKS 2. Pada pertemuan pertama, biasanya saya melakukan kontrak mata kuliah terlebih dahulu, menyampaikan penilaian selama 1 semester, yaitu penilaian kehadiran 20%, tugas 20%, UAS, UTS itu masing-masing 30%. Nah, mahasiswa juga harus bergabung di WhatsApp group sehingga lebih memudahkan dalam menyampaikan informasi terkait dengan proses perkuliahan. Mengikuti Zoom, kemudian mengikuti tatap muka, pembelajaran tatap muka. Kemudian selain itu pada pertemuan pertama saya juga menyampaikan bahwa ada juga evaluasi diri dosen. Jadi evaluasi dosen. Evaluasi dosen ini dilakukan 2 kali. Jadi pada UTS dan setelah UTS dan setelah UAS. Pada UTS biasanya mahasiswa menyampaikan kritik dan saran lewat kertas. Kemudian saya menyimpulkan kritik dan saran tersebut untuk merangkum kembali hal-hal apa saja yang disarankan mahasiswa terhadap dosen. Yang berikutnya adalah evaluasi dari penjaminan mutu Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana mahasiswa pada akhir semester diberikan kuesioner, kemudian kuesioner tersebut dianalisa, kemudian disampaikan hasilnya dari penjaminan mutu kepada dosen pengampu mata kuliah. Pada pertemuan pertama juga saya menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester, di mana memaparkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 pokok pembahasan apa saja dan sub pokok pembahasan apa saja. Media pembelajaran yang digunakan adalah proyektor atau infocus, papan tulis, sehingga proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik, dibantu juga dengan bahan ajar dan memaparkan video yang diambil dari berbagai sumber. Bahan ajar fungsinya untuk mahasiswa lebih dulu mengetahui sub pokok pembahasan atau sub pokok pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, sehingga diharapkan mahasiswa lebih fokus dan aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran saya tidak hanya berada di dalam kelas, tetapi ada juga yang berlangsung di luar kelas. Misalnya pada mata kuliah pemberantasan penyakit malaria, mahasiswa melakukan praktek untuk melihat plasmodium secara langsung di bawah mikroskop, di mana saya bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini adalah pihak laboratorium daerah yang ada di Kota Ternate. Dengan bantuan tenaga analis, mahasiswa sebelum melakukan praktek biasanya diberi penjelasan atau diberikan
materi tentang penggunaan mikroskop, diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang penggunaan mikroskop, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan slide plasmodium. Dalam praktek mahasiswa tersebut, mahasiswa menganalisa dan membedakan jenis plasmodium, baik itu plasmodium oval, malaria, vivax, dan falciparum. Dengan menganalisa slide standar di bawah mikroskop, setelah itu mahasiswa membuat laporan secara tertulis serta menggambar plasmodium secara manual yang dilihat di bawah mikroskop tadi. Tugas tersebut dikumpulkan kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Berikut adalah mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Mahasiswa melakukan observasi langsung pada kelompok beresiko atau yang di sini adalah lansia atau yang berusia di atas 40 tahun dengan menggunakan kuesioner yang berisi faktor risiko penyakit tidak menular. Kuesioner tersebut berisikan tentang pengukuran faktor risiko. Yang pertama ada merokok, kemudian ada pola makan, olahraga, kemudian pengukuran IMT atau indeks massa tubuh, kemudian dalam kuesioner tersebut juga mengukur risiko penyakit jantung dan stroke, kemudian mengukur RLPP atau rasio lingkar pinggang panggul. Kemudian data tersebut dianalisa dengan bantuan komputerisasi. Mahasiswa sebelum turun di lapangan atau melakukan observasi langsung pada kelompok beresiko, mahasiswa dilatih terlebih dahulu melakukan cara pengukuran IMT atau indeks massa tubuh dengan benar, yaitu dilatih melakukan cara pengukuran tinggi badan secara benar dengan menggunakan mikrotois, kemudian pengukuran RLPP atau pengukuran lingkar pinggang perut dengan menggunakan pita secara benar, kemudian cara mengukur rasio lingkar pinggang perut. Nah, setelah itu diberi pembekalan, kemudian mahasiswa dilatih terlebih dahulu cara editing data, coding data, entry data, sampai pada tahap cleaning data, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan terhadap analisa dengan menggunakan komputerisasi. Tugas tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dalam bentuk laporan tertulis. Mata kuliah berikutnya adalah mata kuliah dasar epidemiologi. Karena ini adalah mata kuliah dasar, maka mahasiswa akan mampu menggambarkan tentang konsep dasar pengetahuan epidemiologi sebelum memasuki mata kuliah epidemiologi lanjutan. Dasar epidemiologi membahas tentang konsep dasar timbul penyakit, konsep penyakit dan hubungan asosiasi, riwayat alamiah penyakit, pencegahan penyakit, dalam hal ini adalah upaya preventifnya, metode epidemiologi deskriptif, yaitu analisis orang, tempat, waktu, kemudian metode epidemiologi analitik, yaitu penelitian observasional yang terbagi atas 3, yaitu cross-sectional study, case control, dan cohort study, kemudian penelitian eksperimental. Pokok bahasan selanjutnya dalam dasar epidemiologi adalah menghitung tentang ukuran morbiditas dan mortalitas. Kemudian ada pokok bahasan surveillance, screening, menghitung screening, kemudian yang paling penting di sini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan baik pada penyakit menular maupun pada penyakit tidak menular. Konsep-konsep epidemiologi tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga diikuti dengan survei praktek di lapangan secara langsung. Misalnya, ada salah satu sub pokok bahasan tentang agen penyebab penyakit. Dalam pembahasan agen
penyebab penyakit, materi diselipkan dengan berbagai video dari berbagai sumber untuk membedakan mikroorganisme seperti virus, bakteri, maupun mikroorganisme lain. Selain itu, menambah pemahaman mahasiswa terhadap agen penyakit tersebut. Khususnya penyakit tidak menular, mahasiswa diberikan tugas untuk melakukan survei jajanan di sekolah dan di pasar. Survei jajanan ini adalah survei jajanan gorengan yang menggunakan minyak jelantah. Kemudian setelah itu mahasiswa melakukan survei atau praktek langsung pada jajanan anak sekolah yang menggunakan minyak jelantah. Setelah itu, mahasiswa setelah melakukan survei atau praktek, maka mahasiswa wajib membuat laporan survei secara terstruktur dan kemudian dipresentasikan, didiskusikan dengan tujuan dapat mengaktifkan mahasiswa dan melatih keterampilan mahasiswa dalam berbicara di depan umum, maupun dapat menganalisa suatu masalah kesehatan mengungkapkan pendapat terhadap masalah kesehatan tersebut. Demikian.